Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Moki dari kelas akuntansi B, akan menjelaskan materi tentang kewarganegaraan, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya masuk pada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, logi yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide atau science of idea, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Kemudian ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya berada dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang dinyatakan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus dipatuhi. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi terbuka yaitu merupakan kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat atau falsafah. Kemudian tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Kemudian isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu meninggali kembali filsafat tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Kemudian tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berubah hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Kemudian menghargai pluralitas sehingga dapat diterima dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Kemudian lanjut, ideologi tertutup. Bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai suatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori yaitu berprasangka terlebih dahulu akan suatu keadaan. Ideologi tertutup tersebut dipaksakan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Kemudian perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka itu satu inklusif, kalau ideologi tertutup itu otoriter. Kemudian ideologi terbuka itu tidak totaliter, kalau ideologi tertutup itu adalah totaliter. Yang artinya kalau ideologi tertutup totaliter itu seperti apa? Arti dari totaliter itu sendiri adalah bahwa pemerintahan dengan kekuasaannya mempunyai hak mutlak untuk mengatur di segala bidang aspek yang ada. Kemudian jika di ideologi terbuka itu tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Kalau di ideologi tertutup itu tidak ada. Kemudian ideologi terbuka itu bersifat demokratis dan terbuka. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyelesaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman. Kemudian dari segi sosiologi, Karman Hein membedakan dua macam kategori ideologi, yaitu ideologi bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. Satu, ideologi partikular itu apa? Jadi, definisinya itu adalah sebagai suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Nah, kemudian apa itu ideologi komprehensif? Yaitu sebagai suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Kemudian ideologi Pancasila itu berada di tengah-tengah kedua ideologi di atas yang seperti saya jelaskan tadi. Artinya ideologi Pancasila memiliki ciri menyeluruh. Ciri menyeluruhnya seperti apa?
yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu, serta ideologi Pancasila yang dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia mampu mengomentasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu apa? Di sini ada 4. Yang pertama itu memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kemudian memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Kemudian menjadikan standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Kemudian kita masuk pada nilai-nilai Pancasila. Apa saja yang harus kita bahas dalam nilai-nilai Pancasila? Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa? Di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maksudnya apa? Ini merupakan nilai-nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan, estetis, etis, maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya apa? Hakikat nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal atau berlaku dimanapun sehingga dapat diterapkan di negara lain. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif itu yang bagaimana? Nah, maksudnya itu rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Kemudian inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sampai kapanpun nilai-nilai Pancasila ini akan tetap ada. Kemudian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini merupakan segala sumber yang ada di Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam kerohanian yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu konstitusi negara. Nah, konstitusi negara itu seperti apa? Pengertiannya apa? Jadi, konsep konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yaitu membentuk. Jadi konstitusi itu kalau dalam bahasa Prancis adalah constituer yang artinya membentuk. Artinya apa? Untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi itu adalah peraturan awal. Awal itu adalah dasar mengenai pembentukan negara. Kemudian konstitusi itu dapat diartikan juga sebagai hukum dasar. Kenapa? Karena ya konstitusi itu adalah peraturan awal mengenai pembentukan negara. Kemudian konsep konstitusi menurut K.C. Well, yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kemudian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah Belanda yaitu grondwet. Grond dasar atau tanah, wet itu adalah undang-undang. Kemudian materi muatan atau substansi konstitusi. Menurut J.G. Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi itu berisi 3 hal pokok. 3 hal pokok itu apa saja? Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya. Itu adalah pokok yang pertama. Yang kedua, yaitu ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, yaitu adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Kemudian menurut Miriam Budiradjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai yang pertama, organisasi negara. Organisasi negara itu misalnya apa? Yaitu pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua itu hak-hak asasi manusia. Yang ketiga itu prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang.
Kemudian masuk pada konstitusi. Konstitusi itu terbagi ada 4 poin. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kemudian, suatu dokumen tentang pembagian tugas, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, kemudian suatu deskripsi tentang perlindungan hak asasi manusia. Kemudian masuk pada kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Kedudukan konstitusi itu seperti apa? Yang pertama itu adalah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu sebagai hukum dasar. Karena apa? Berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Kemudian sebagai hukum tertinggi. Kenapa dikatakan sebagai hukum tertinggi? Karena konstitusi itu lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum, sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi atau superior terhadap aturan lainnya. Kemudian fungsi konstitusi negara. Apa-apa saja fungsi konstitusi negara? Yang pertama, fungsi penentu atau pembatasan kekuasaan. Kemudian fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Kemudian fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Kemudian fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian fungsi menyalur atau pengalir kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Kemudian ada fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rajukan identitas dan keagungan kebebasan, dan identity of nation serta center of ceremony. Kemudian fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, sosial kontrol, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Kemudian fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau social reform. Kemudian tujuan konstitusi negara. Apa saja sih tujuan konstitusi negara itu? Yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, kemudian menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Jadi itu adalah tujuan dari konstitusi negara. Kemudian konstitusi Indonesia. Konstitusi negara Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara itu, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Kemudian perubahan Undang-Undang 1945 dan hasil-hasilnya. Istilah perubahan konstitusi mencakup 2 pengertian. Yang pertama, amandemen konstitusi. Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat. Kemudian pembaharuan konstitusi. Pembaharuan yang dilakukan adalah baru secara keseluruhan. Yang berlaku adalah konstitusi yang baru yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Prancis, dan Jerman. Kemudian secara filosofis, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Kemudian, adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Kemudian, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan sistem addendum. Kemudian,
Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu perubahan pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999. MPR dalam Sidang Umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Kemudian, perubahan pertama atas Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini MPR mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2, dan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 1 1945. Perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Kemudian perubahan kedua, sidang tahunan MPR disahkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000. MPR Republik Indonesia mengubah dan atau menambah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, bab 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, pasal 27 ayat 3, bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab Assalamualaikum teman-teman. 25, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu kota Garut? Kemudian perubahan ketiga, sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. MPR dalam sidang tahunan 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001. Pada perubahan ketiga, MPRI Republik Indonesia mengubah dan atau menambah pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, dan juga sedikit tutorial yang bisa mungkin kalian pelajari. dan 2 pasal 6 Untuk kalian yang suka dengan animasi animasi dan 5 pasal dan bercita-cita ingin menjadi seorang animator, namun masih terkendala dengan alat-alat tempurnya, pasal 8 ayat 1 kalian bisa coba aplikasi 11 Flipaflip. ayat 2 dan 3, pasal 17 ayat 4, link downloadnya ada di bawah ya. Karena pasal 22 di sini aku juga menggunakan smartphone 4, pasal 22D ayat untuk membuat animasi sekaligus editing. 7B, pasal 22 Kalian jangan ayat 1, putus 2, asa. 3, 4, 5, dan 6, Kalian harus pasal tetap semangat. 23 ayat 1, 2, 3, Karena kalian harus terus 23 berjuang mengejar cita-cita kalian. A, pasal 23 Sampurasun. ayat 1, 2, pasal 24 ayat 1 Assalamualaikum, dan 2, teman-teman. pasal 24A ayat 1, 2, 3, Namaku 4, dan Umar. 5, pasal 24B ayat 1, Aku 2, tinggal di 3, dan Garut. 4, pasal 24C Kalian ayat tahu 1, 2, kota 3, Garut? 4, 5, dan 6, Undang-Undang Negara Orang Republik bilang Indonesia Garut 1945. itu kota Jadi pada dodol. amandemen yang ketiga yang diamandemenkan Emang benar sebanyak sih. 23 pasal. Tapi tidak hanya itu. Kemudian perubahan keempat, sidang Dengan tahunan domba MPR Garut disahkan sebagai ciri 10 khasnya, Agustus 2002. hingga MPR dalam sidang bangsa-bangsa tahunan Eropa 2002 menjulukinya kembali Swiss Van mengeluarkan Java. putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Di channel dengan ini, perubahan yang kemudian aku dikenal bakalan dengan ngupload perubahan konten keempat seputar yang animasi diambil dan ditetapkan tanggal dan 10 juga sedikit Agustus tutorial yang 2002. bisa mungkin kalian Perubahan keempat, pelajari. MPRI mengubah Untuk dan kalian yang atau suka dengan menambah pasal animasi 2 ayat dan 1, bercita-cita pasal 6 ingin menjadi ayat seorang 4, pasal animator, 8 ayat 3, namun pasal 11 masih ayat 1, terkendala dengan pasal alat-alat 16, tempurnya, pasal 20 kalian bisa IGD, coba pasal aplikasi 20 Flipaflip. IGD, pasal 24 ayat 3, bab Link downloadnya ada di bawah ya. pasal Karena 14, pasal 33 di sini aku juga ayat 4 menggunakan dan 5, smartphone pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4, untuk pasal membuat 33 ayat animasi 1, 2, 3, sekaligus 4, editing. 5, aturan peralihan pasal 1, 2, Kalian dan jangan putus 3, asa. aturan tambahan pasal 1 Kalian dan harus tetap 2 semangat. Undang-Undang Dasar Negara Karena kalian harus Republik terus Indonesia berjuang mengejar 1945. cita-cita kalian. Jadi pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian penjaga Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjaga kemurnian undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apa? Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sang sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilu, memutuskan pendapat DPR dalam proses impeachment presiden dan atau wakil presiden, memutuskan sang sengketa pemilihan kepala daerah. Kemudian, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan bagian penjelasan. Kemudian periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi RIS. Undang-Undang RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1957 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Kemudian periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan, 1999, 2000, 2001, 2002, dan Undang-Undang hasil perubahan disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu dapat dilihat pada kolom berikut ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.